rangka pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka, Paguyuban Kepala SMA Swasta menggelar BIMTEK Penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila P5 sekaligus rapat rutin bulanan bertempat di SMA Plus Mustafa Kamal, Muntung Gading, 9 Agustus tahun 2023. Peserta BIMTEK berasal dari seluruh kepala sekolah yang tergabung dalam paguyuban SMA swasta Kabupaten Lombok Timur sejumlah 55 kepala sekolah. Tujuan umum kegiatan BIMTEK penguatan implementasi kurikulum Merdeka paguyuban SMA swasta Kabupaten Lombok Timur adalah untuk meningkatkan kualitas profesionalisme kepala satuan pendidikan dalam melaksanakan peran, fungsi dan tugas pokok yang diembannya dalam manajemen sekolah yang dipimpinnya. Kedua, memberikan penguatan kepada kepala sekolah SMA swasta dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka agar pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka di satuan pendidikan masing-masing dapat berjalan dengan lancar. Sebagaimana kita ketahui, P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu inovasi dalam kurikulum Merdeka yang bertujuan untuk memberikan siswa pengalaman nyata dalam mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila melalui serangkaian aktivitas proyek pembelajaran baik di dalam maupun di luar kelas. Sudah baca, nanti saya kita. Oke, nanti kita proses di penjadwalannya nanti. Pertama, Kepala Satuan Pendidikan membuat tim fasilitator. Ya. Nah, untuk diketahui rekan-rekan, kita harus menyesuaikan komposisi tim fasilitator ini dengan kondisi sekolah kita. Misalnya jumlah kelas 10 hanya satu kelas dan mungkin 20 anggotanya. Ya, kita sesuaikan. Nah, bagi SMA kayak Al-Hamzah, artinya bersama kepala sekolah tim itu akan mengidentifikasi kira-kira bagaimana kesiapan sekolah, bagaimana kondisinya, ya. Itu harus ada data-datanya, formnya, ya, form identifikasi. Nanti akan diberikan, ya, identifikasi, maka tim fasilitator akan menentukan dimensi, tema, topik dari P5. Dalam hal pengambilan tema, kita disarankan untuk mengambil 3 sampai 4. Nah, kita yang baru ini ambil saja 3. Ya. 3 tema. Untuk tema ini rekan-rekan tidak sembarang menentukan tema sesuai dengan kondisi sekolahnya. Ya, menentukan dimensi itu sesuai dengan visi misi sekolahnya. Ya. Menentukan tema itu sesuai dengan dimensi yang sudah ditentukan tadi. Jangan di luar dari dimensi itu temanya. Sehingga nanti untuk melihat kesesuaian tema dengan dimensi itu, kita harus melihat di bawah dimensi itu ada elemen. Ya, yang paling melihat kita lihat di bawah elemen itu sub elemen. Ada sub elemennya, ada bagian-bagian yang langsung terkait dengan tema. Ya, seperti itu. Bisa abstraktan ya contohkan. Nah, Bapak Ibu terkait sekarang aplikasinya misalnya di SMA Munzar. Nah ini. Kalian aja ya, misalnya. Ya. Jadi ini contoh modulnya. Ini saya pas karena sudah tahun kedua. Jadi ini di modul ini ya temanya saya ambil kewirausahaan. Nah yang menyusun adalah tim fasilitator P5 kelas 11 SMA Al-Hamzah. Nah topik, nah tadi temanya sudah topiknya inovasi olahan buah pisang. Itu topik yang diambil. Nah di topik itu harus jelas tujuannya dan apa targetnya Bapak Ibu. Kalau saya bacakan, peserta ini mampu mengidentifikasi kemudian ketercapaian juga pembelajaran Pak Satpami ya. Nah jadi memang ada permainan nanti mungkin saya share ke dulu yang sudah jadi untuk mapel tertentu. Jadi memang sekarang dalam bentuk deskripsi, dulu dalam bentuk angka-angka ya kan. Sekarang KTP itu dalam bagi remaja ya. Ya tidak belum siap secara reproduksi belum siap untuk reproduksi dan lain sebagainya.
Bisa nanti materinya termasuk narkoba, minuman keras, kemudian pernikahan dini materinya. Bagaimana bentuk panen karyanya? Dalam bentuk poster-poster nanti bahaya narkoba dipasang di setiap sudut sekolah. Kayak ini misalnya itu ada poster. Nah, itu bentuk-bentuk panen karyanya tidak harus dalam bentuk barang. Ya. Misalnya kayak dulu disampaikan di Jeruk Manis itu pernikahan dini itu sering sekali terjadi. Itu nanti diproyekkan, nanti panen karyanya itu dalam bentuk siswa membuat poster-poster dipasang di dalam kelas, di luar kelas, di mana dipasang tentang bahaya atau dampak negatif pernikahan dini, merokok, minuman. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, atau pembelajaran kokurikuler dan ekstrakurikuler. Peserta BIMTEK sangat antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Terlihat pada saat tanya jawab terkait penyatuan persepsi serta pemahaman dalam pelaksanaan proyek profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Dia menjelaskan ternyata kegiatannya diambil di hari Sabtu juga. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi utama, meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Salah satu langkah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tersebut dilakukan melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila.